Tadi ada yang nanya surat Toha ayat berapa gitu ya. Surat Toha ayat 105 sampai 107 untuk yang kanker itu. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Ya. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Surat Toha juz 16 ayat 105 sampai 107. Tanya Ustaz, bagaimana cara mengagumi seseorang secara baik agar tidak menimbulkan aib Ustaz? Doakan keberkahan. Kalau mengagumi diri sendiri kita ucapkan Masya Allah, ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi di juz 15 ayat berapa itu? Ya. Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya. Itu ketika masuk kebun ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau memang dia menganggap kebunnya itu lebih baik, harta dan anak-anaknya lebih baik daripada temannya. Nah, itu untuk kalau dari kita sendiri, kagum kepada anak kita, kepada harta kita, kepada diri kita sendiri, ucapkan Masya Allah atau Masya Allah la quwwata illa billah. Tapi kalau untuk orang lain, misalnya anaknya teman gitu ya, atau temannya sendiri, ucapkan Barakallahu fik, Barakallahu fi, barakallahu fiha. Susah misal kok lidah kita masih keluh pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja boleh. Semoga Allah berkahi, ya. Semoga berkah ya, berkah-berkah. Nah, itu bisa seperti itu. Yang intinya kita mohon keberkahan dari apa yang kita puji. Mohon keberkahan sama Allah pada apa yang kita kagumi, apa yang kita puji. Misal ada orang nih yang tadi saya katakan dengan banyak sekali keunggulan yang Allah berikan kepadanya, dia itu anak yang saleh atau salihah, qadarullah memiliki rupa yang menarik, ucapkan barakallahu fi kalau laki-laki, barakallahu fiha kalau itu wanita, barakallahu fiha, oh, semoga dia jadi jodohku misalnya. Ya itu enggak apa-apa lah, doa keberkahan, semoga jadi berkah beneran gitu. Baik, selanjutnya mungkin bisa Mbak Rida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi kan pada singgung jinasab ya. Jinasab itu sebetulnya bisa hilang tidak ya Ustaz? Itu Bisa. pertanyaan pertama. Yang kedua, cara ruqyah syariah mandiri di rumah itu apakah cukup dengan 3 Al-Fatihah, 30 sama ayat kursi atau ada lagi metode yang lain? Terus ada lagi Ustaz, bentar. Habis itu apakah setelah kita diruqyah jin itu bisa balik lagi ke dalam diri kita atau bagaimana? Dan pertanyaan terakhir, apakah rata-rata umat Islam atau orang yang beriman itu memang diganggu jin atau sebetulnya tidak semua orang diganggu jin? Jazakallahu khairan. Wa iya. Pertama, saya lupa jadinya. Tentang jinasab ya. Apakah jinasab bisa hilang 100%? Bisa. Maaf, jinasab itu kan masuk karena adanya keserasian atau kesamaan frekuensi dengan orang, dengan anak cucu keturunan yang memang leluhurnya itu memiliki perjanjian-perjanjian khusus dengan bangsa jin. Maka untuk melepasnya ya kita harus jangan menyamakan gelombang jiwa kita dengan mereka. Ya. Maksudnya gimana? Contoh, Allah biasanya kasih isyarat ke kita melalui mimpi. Orang yang kena jinasab biasanya akan melihat dalam mimpi-mimpinya ada banyak sekali rupa-rupa hewan. Sering mimpi ular, sering mimpi singa, harimau, naga, atau hewan-hewan yang mungkin berkaitan dengan totemisme yang ada di area tersebut. Kita pelajari sifat hewan. Biasanya ular. Ular sifatnya pendiam. Dia orang yang biasanya sering mimpi ular, ada trauma di dalam hatinya, ada luka batin, luka asuh dari orang tuanya. Nah ini harus diikhlaskan dan diluruhkan. Maka kadang-kadang kita perlu kerjasama antara peruqyah dengan para psikolog untuk mengobati jiwanya, memotivasi supaya bangkit. Ya, selain kita ruqyah dan kita urusi jinnya. Syukur-syukur peruqyahnya juga belajar ilmu psikologi. Alhamdulillah kalau saya biasanya sharing sama istri saya. Ya, karena dia orang psikologi, jadi saya sering sharing masalah kejiwaan-kejiwaan sama dia. Jadi untuk penanganannya, khususnya untuk jinasab ini, yaitu harus menanamkan
kesadaran diri di dalam dirinya. Dirinya itu adalah hamba Allah. Kalau dalam istilah Jawa ya ngerti sangkan paraning dumadi itu. Dari mana dia berasal, mau kemana dia akan kembali. Kalau dia akan tahu, dia mesti paham. Ya, konsep tauhid rububiyahnya paham, uluhiyahnya paham. Uluhiyah mungkin banyak orang selamat sehingga dia itu tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembelih kepada untuk selain Allah Ta'ala, tidak beribadah untuk selain Allah, selamat dalam hal ini. Tapi kalau dalam konteks rububiyah kadang-kadang tidak selamat. Yaitu kadang-kadang orang jin nasab itu kan dibikin superior. Ya. Kalau bukan aku, kalau bukan orang, kalau bukan yang karena momong aku ini, momong tuh ya, yang mengasuh aku, ya, kayaknya aku nggak bakal bisa kayak begini. Disakiti orang, nanti yang ngomong aku nggak terima, tahu rasa kamu. Lah ini kan katanya nggak bergantung. Akhirnya kalau bergantung sama yang di belakangnya, ini kan bahayanya seperti itu. Jadi harus ngerti, kalau pengen betul-betul lepas, konsekuen. Aku adalah hamba Allah, bukan hambanya setan. Kalau mereka masih bantu, nggak usah digubris. Silakan bantu, saya nggak minta. Maaf ini bukan mempersilahkan ya. Kalau membantu silakan saja, tapi kita nggak pernah minta. Dan saya nggak pernah terima kasih. Nggak pernah menganggap kamu ada. Ya, seperti itu. Nanti lama-lama hilang sendiri. Mereka itu kan sama kayak manusia ya. Kadang untuk hilang 100% nggak balik lagi itu susah. Karena mereka sudah bertahun-tahun tinggal sama orang tersebut, kadang-kadang seketika pengen lihat teman lamanya. Lagi ngapain ya, lihat. Sekedar nengok aja enggak masalah, asal jangan ngerasuk. Jangan ngerasuk. Kalau hanya sekedar nengok ya mereka sama kayak kita kok, kayak manusia. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kemudian dari pertanyaan ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi. Apakah jin ketika diruqyah enggak bisa balik lagi? Ya bisa. Sekali lagi mereka balik lagi hanya sekedar untuk nengok, atau balik lagi membawa bala tentara dan teman-temannya untuk balas dendam. Makanya orang kalau mau ruqyah harus siap hijrah 100%. Auratnya tutup secara sempurna, bukan membungkus aurat tapi menutup aurat. Gaya hidupnya juga harus siap untuk berubah. Ya semua hijrah. Hijrah itu kan bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik untuk mendukung keimanan dan ketaatannya, bukan. Tapi juga berpindah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik, kepada adat yang buruk kepada adat yang lebih baik lagi, gaya pakaian yang buruk kepada gaya pakaian yang lebih syar'i, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga mereka itu nanti tidak ada celah untuk membawa pasukan, seperti itu ya. Dan kalau bisa ajak jin itu juga untuk sama-sama bertobat dan hijrah. Apalagi tadi pertanyaannya, kalau kebanyakan saya lupa ini. Apa ya? Tadi dan bagaimana cara ruqyah mandiri, Ustaz? Metodenya apakah dengan Al-Fatihah 3 sama ayat kursi saja, atau ada yang lain yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi radhiyallahu anhu. Ketika Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi pernah beliau itu datang kepada Nabi mengeluhkan suatu penyakit semenjak beliau itu masuk Islam. Jadi setannya tidak terima. Setan itu tidak terima ketika Utsman bin Abi Al-As masuk Islam sehingga dia diganggu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul a'udzu bi'izzatillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Letakkan tangan kananmu pada tempat yang sering sakit di badanmu, baca bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung dengan Allah, dengan nama Allah, dengan kuasanya dari penyakit yang aku rasakan dan efek penyakit yang aku khawatirkan. Baca itu 7 kali. Setelahnya diusap sambil baca adhibil ba'sa rabban nas wasfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Usapnya ke arah luar. Misalnya sakit di dada, usap ke arah mulut bisa. Muntah, muntah yang elegan. Jangan ya. Muntah lewat mulut. Itu juga kalau dari perut, keluarkan ke mulut bisa, keluarkan lewat bawah bisa. Di pundak usap ke arah luar, usap ke arah luar. Kepala juga usap ke arah luar. Pokoknya usap
usapnya itu dengan meniatkan supaya penyakit yang di dalamnya, khususnya jin atau mungkin ikatan-ikatan goib dari sihir atau ain itu lepas. Nah, itu pokoknya bisa dipelajari karena banyak caranya. Ya, kalau mau diulang, beli buku saya, Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Belinya di mana ya Ustaz? Karena kebetulan kan saya tidak di Indonesia ya Ustaz. Belinya Order ke sini. ya nanti kalau ke Indonesia. Saya kebetulan ini belum sedia apa namanya buku elektroniknya ya. Jadi kalau mau beli bisa di UMF Store di Instagram. Iya. UMF Store, nanti ketik aja @UMF Store. Ibu tinggal di mana? Saya di Pirmasens, Jerman Ustaz. Di Jerman. Bisa lah, insya Allah kita kirim. Tapi yang mahal banget ongkir. Iya. Fokus kirim 1 per kilonya juga lumayan. Ya semoga saya bisa ke Jerman bawain buku untuk ibu nanti. Moga-moga corona cepat berakhir ya Bu. Iya. Amin. Corona juga termasuk salah satu perbuatan ibu kan Ustaz? Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Enggak, itu perbuatan virus. Itu kehendak Allah Ta'ala. Pasti ada banyak hikmah lah dari situ. Siap. Kita lanjut ya Ustaz. Ini lumayan banyak Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya dulu waktu masih kerja di bawah meja saya ada garam, berikutnya ada serbuk lada. Oh iya. Berikutnya ada beras kuning. Sampai sekarang di usia 65 tahun di tulang belikat belakang saya sakit Ustaz. Dan itu hanya di satu titik. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah ada? Ya, yang semacam itu kiriman, itu sihir. Gunanya ya supaya hawa dari ibu atau bapak yang bertanya ini menjadi tidak mengenakan untuk orang-orang di sekitarnya. Biasanya itu karena persaingan karir. Ya, adapun titik yang ada di belikat itu nanti bisa diruqyah. Caranya sama. Pegang, nanti minta keluarganya untuk menyentuh titik tersebut. Ya, baca bismillah 3 kali, tapi teks doanya dirubah. Ini masuk teks doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadisnya Ibnu Majah. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyasfiyak. As'alullahal azim Rabbim ayyasfiyak. Ini dibaca 7 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini 7 kali, maka kalau orang tersebut belum ditakdirkan kematiannya, niscaya penyakitnya pasti sembuh. Termasuk untuk gangguan jin seperti ini juga bisa. Jadi dipegang, nanti juga selain dibacakan doa tadi, saya ulangi doanya. As'alullahal azim Rabbal arshil azim an yasfiyak. An yasfiyak. 7 kali. Kemudian nanti baca Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian diutamakan ayat-ayat pembatal sihir. Al-Baqarah ayat 102, ayat kursi. Ya, berarti Al-Baqarah 255 sampai 257. Kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian di juz 9 ayat 117 sampai 122 surat Al-A'raf. Saya ulangi, juz 9 ayat 117 sampai 122 surat Al-A'raf. Kemudian di juz 11 surat Yunus. Surat Yunus ayat 81 sampai 82. Kemudian di juz 16 ayat 69. Ayat 69 surat Toha. Di juz 19 surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Al-Furqan ayat 23. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diulang-ulang. Berapa minimal nyentuhnya? Setengah jam. Pegang. Nanti bagi yang nyentuh pasti akan terasa kayak ada setruman-setruman di sini ya, tangannya kalau memang itu jin. Kalau tidak terasa ya tidak apa-apa, jangan dirasa-rasakan.
Begitu ya, mungkin cukup. Ya. Ke Ibu Ika, silakan Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ada 2 pertanyaan dari saya buat Pak Ustadz terkait tadi bahasan Pak Ustadz mengenai jin yang menghambat jodoh ya, Pak Ustadz. Oke. Yang pertama nih, Ustadz, kalau semisal ada fulanah disukai sama cowok dan kebetulan kriteria cowok itu pas dengan yang disukai, pas sesuai dengan kriteria si fulanah, tapi kemudian tiba-tiba ada fulanah lain nih Ustadz yang menghambat si cowok ini untuk mentaarufi si fulanah ini. Apakah itu ada gangguan jin penghambat jodoh ataukah tidak? Itu gangguan manusia penghambat jodoh. Gangguan manusia penghambat jodoh. Iya, karena ada akhwat lain kan yang menghalangi ikhwannya supaya bisa ta'aruf. Ini akhwatnya akhwat jin apa akhwat manusia? Ikhwannya cowok Ustaz. Jadi gini misalnya si cowok ini suka sama si cewek ini ya. Iya. Sama-sama suka tuh Ustaz. Terus pengen ta'aruf Ustaz. Oh Terus iya. Ada cewek satunya itu agresif banget gitu loh ngejar. Nah iya. Jadi daripada lebih baik orang yang sama-sama suka ini ceweknya tuh mundur aja lah, jangan agresif banget gitu loh. Apakah si cewek yang agresif ini ada kemungkinan dia perlu dirupiah atau tidak? Itu tabiat sepertinya. Tabiat karena pola asuh yang salah. Apa-apa dituruti pasti ketika kecil. Akhirnya apa yang dia mau harus. Anak bungsu mungkin si fulanah itu yang agresif. Gak tahu. Oh iya. Bisa tuh Ustaz. Ya itu masuk itu ada poli kejiwaan itu. Ya jadi saya katakan bukan karena apa ya istilahnya jin aja, tapi dia harus diterapi juga kejiwaannya. Semacam itu. Maaf ini wanita-wanita agresif, bahkan sangat agresif kepada suami orang, ya itu setan-setan manusia. Jinnya yang kerasukan manusia, itu bukan manusia kerasukan jin. Iya, karena mohon maaf saya katakan tegas seperti ini karena orang-orang semacam itu, apalagi yang sudah merusak hubungan rumah tangga orang ya, dengan perlakuan yang seperti itu tuh. Bukan bermaksud supaya berbagi, ya kalau berbagi lain cerita, poligami syariat. Ya, tapi ini gimana caranya supaya suami orang yang dia cinta ini menceraikan istrinya? Ini kan terlaknat wanita-wanita semacam ini. Iya. Ya. Tapi kalau yang kasus ini, kasus yang fulanah dihalangi supaya bisa ta'aruf. Nah, ini mungkin butuh bantuan keluarga kalau menurut saya, atau pihak ketiga dari para asatidzah, dari para ustadz-ustadz yang mungkin membawa ikhwan, memediasi antara ikhwan dengan akhwat ini supaya bisa ta'aruf secara syar'i. Dan kalau misal memang sudah cocok sama cocok, sudah tetapkan tanggal pernikahannya, jangan pedulikan fulanah yang satu ini tadi, yang menghalang-halangi. Tapi ada kemungkinan nanti si fulanah yang menghalangi ini main sihir-sihir gitu enggak? Kalau kita mau prasangka ya kemana-mana nanti bahasannya. Tapi kita husnuzan sama Allah. Kata Allah Ta'ala, inni inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadapku. Kalaupun misal memang wanita itu akan main belakang, main dukun, main santet, main teluh misalnya, insya Allah kita yakin apa yang Allah firmankan, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Para penyihir tidak akan pernah menang dari arah manapun mereka datang. Ya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan Allah akan menjadikan kalimat-kalimat syiar-syiarnya orang kafir itu akan berada di bawah, hina. Dan kalimat Allah itu adalah kalimat yang maha tinggi. Kalau kita bertauhid, ya, enggak pedulikan hal yang demikian, namun terus minta perlindungan sama Allah, maka mereka tidak akan pernah bisa mencelakai kita sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi ya Ustaz. Baik. Tadi kan 2. Pokoknya saya sarankan tetap ta'aruf, nikah secepatnya, nggak usah pedulikan. Mau dia main dukun kayak, mau dia main apa kayak, udah tetap jalan saja. Karena
Kalau kita niat ikhlas karena Allah, Allah pasti tolong kita. Dan maaf saya sebutkan satu hadis. Ya, salah satu haqqun 'ala Allahi 'azza wa jalla 'aunuh. 3 golongan yang pasti Allah akan tolong. Al-mujahidu fi sabilillah, mujahid fi sabilillah. Ya, al-mukatabul ladzi yuridul ada. Orang yang punya utang pengen melunasi utangnya. Wan nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang nikah karena Allah, karena apa? Ingin menjaga ifahnya, kesucian dirinya, harga dirinya. Maka insya Allah Allah tolong. Kalau ada yang mau menghalangi, Allah tepis. Ada yang mau nyantet supaya wanitanya atau laki-lakinya itu jadi sakit, Allah tepis. Ya, jadi kita harus yakin apa yang Allah firmankan di Quran, apa yang disabdakan Nabi SAW dalam sunnah-sunnahnya. Seperti itu. Masih ya Ustaz? Baik. Itu kan tadi yang pertama itu kan ada cowok cewek sudah sah itu ya, tapi ada gangguan dari pihak cewek. Tapi yang kedua ini pertanyaannya, misal ada cowok suka sama cewek, ceweknya menolak terus Ustaz. Terus si cowok ini main sihir lah misalnya ya. Bisa nggak itu sihirnya itu misalnya yang diarah untuk disantet itu si A, tapi kenanya ke anggota keluarga yang lainnya, si B lah gitu. Bisa nggak kayak gitu? Kalau sihirnya menggunakan media-media yang bisa kena kepada seluruh anggota keluarga itu bisa, Bu. Tapi kalau hanya sekedar media foto, media-media yang berkaitan dengan individu target orang tersebut tidak bisa nyasar insya Allah. Yang dimaksud media-media yang dijadikan yang memungkinkan orang sekitar orang yang ada di rumah itu kena semua, yaitu menggunakan metode marsus. Besok akan kita bahas pertemuan selanjutnya insya Allah. Ini metode yang dengan cara menaburkan sesuatu, bibit-bibit sihir, sehingga terinjak atau terlangkahi oleh orang penghuni rumah. Itu bisa kena siapapun. Atau dengan meneteskan darah haid yang sudah dibacakan mantra pada sumur, sehingga seluruh penghuni rumah itu minum. Nah, ini bisa kena semuanya. Ya. Makanya tetap jaga perlindungan kita dari doa-doa yang disunahkan Nabi SAW dan dari Al-Quran yang kita baca setiap hari. Terima kasih ya Mas Irfan, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya agak susah fokus. Bagaimana caranya agar bisa lebih fokus? Pertanyaan kedua, saya ruqyah mandiri dan meruqyah suami saya karena kami berdua ada gangguan di nasab. Sudah didiagnosa oleh tim Arsyada sendiri, Ustaz. Pertanyaan saya, saat meruqyah suami dan saya reaksi mual dan muntah serta merasakan kedutan di bagian-bagian yang saya sentuh, pangkal leher, lutut, dan kaki. Apakah itu jin di suami saya pindah ke saya, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Yang pertama, ketika apa tadi ya? Tentang fokus, Ustaz. Susah fokus. Ini kita mesti lihat juga. Kebanyakan orang susah fokus karena banyaknya kadar lendir di dalam organ tubuhnya, di organ dalamnya. Maka perlu detox, ya. Dan kurangi makan nasi, banyakin makan makanan yang mengandung asam amino tinggi, khususnya sayur bening, ya. Makan sayur kelor, ya. Kemudian rutin minum madu. Madu. Saya jual madu namanya madu super probiotik, itu bisa tuh. Nah, promosi lagi. Madu ya, pokoknya madu apapun lah. Bagus itu. Untuk melatih fokus. Musafa, main di sana main. Ya. Apa tadi? Madu ya, minum madu. Kemudian kalau memang susah fokus itu karena jin, yang dilakukan Nabi SAW itu dengan meruqyah di area dadanya. Dipegang dadanya sambil ruqyah mandiri. Ruqyahnya bisa membaca surat Az-Zumar ayat 22 sampai 23. Afaman sharahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah
أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Baca, direnungi betul-betul apa itu maknanya, ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, celaka bagi hati-hati yang keras untuk mengingat Allah. Jangan nggak fokus karena ya itu tadi, ya, sabar. Habis baca itu selingi dengan istighfar, banyak-banyak istighfar. Dicoba aja, coba. Mungkin waktu tadi saya baca reaksi tadi. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ketika suami dan istri kena gangguan jin nasab. Iya, sudah meruqyah, terus suka ada kedutan Ustaz di beberapa titik yang disentuh. Apakah itu jin suaminya yang pindah ke istrinya atau gimana Ustaz? Bukan. Jadi itu karena benturan. Jadi bagus kalau orang ada gangguan parah, ruqyah yang gangguannya parah juga. Insya Allah saling berbenturan, keluar itu sama-sama keluar. Nanti bentuk keluarnya ya bisa dengan muntah, sendawa, pipis, buang air besar, atau keluar semacam bisul, gatal sekali. Biasanya keluar darah atau nanah dari situ. Ya keluarnya seperti itu. Jadi teruskan saling meruqyah antara suami dengan istrinya. Ya, jangan pernah gentar. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan terjawab ya. Silakan Pak Pandika. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, saya punya cerita pribadi Ustaz. Jadi di 2019 itu Ustaz, tepatnya waktu yang mati lampu hampir satu pulau Jawa itu Ustaz. Itu ada putri jin Ustaz datang ke rumah. Apa? Itu putri jin Ustaz. Putri jin datang ke rumah? Iya, jadi waktu itu komunikasinya adalah sukma saya keluar Ustaz. Lebih tepatnya ada yang mengeluarkan. Nah, pada saat itu dia ngajak nikah Ustaz. Nah, terus waktu itu Bentar, antum indigo atau peruqyah? saya orang biasa Ustaz. Oh, saya kira peruqyah juga. Enggak, lagi mau belajar Ustaz. Ya, Nah, baik. pada saat itu saya baca ayat kursi, dia ikut baca Ustaz. Nah, tapi saya yakin gitu, meskipun dia muslim, karena dia udah ngajak nikah, dia udah menyimpang, makanya saya terus baca dan benar dia nggak bisa ngikutin sampai akhir Ustaz. Jadi pada saat di kalimat wala ya'udu ibnu ma wala lazim, dia nggak bisa ikut. Nah, tapi pada saat itu dia tuh berusaha untuk membawa kabur Sukma. saya Ustaz. Sudah berposisi memegang pinggul saya dan dia mengisyaratkan ke dayang-dayangnya Ustaz. Jadi dia masukkan Ustaz, karena saya juga ngerasa waktu dia datang itu energinya tuh besar Ustaz. Gitu. Nah, dia udah mengisyaratkan ke dayang-dayang untuk berada di belakang saya gitu. Jadi saya benar-benar dibawa mereka berdua gitu. Pada saat mereka udah mau bawa, saya langsung baca di kalimat ilai tamati mencari makhluk. Nah itu alhamdulillah Ustaz, sukma saya langsung balik ke tubuh itu benar-benar cepat banget kayak peluru Ustaz. Nah, pertanyaan saya Ustaz, tadi kan Ustaz bilang kalau misalnya mereka bisa balik lagi buat bawa tentara atau gimana, apakah kejadian seperti itu akan membahayakan saya atau keluarga saya yang lain? Dan untuk fenomena pernikahan antara jin dan manusia Ustaz, apakah Ustaz pernah menemukan hal itu dan bagaimana peran ruqyah syariah dalam menghadapi fenomena itu Ustaz? Terima kasih. Apakah membahayakan? Insya Allah tidak membahayakan. Tidak akan membahayakan, insya Allah. Karena kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Asal kita tidak satu layar dengan mereka. Kita tidak satu frekuensi dengan mereka. Tinggikan dengan apa? Dengan muhasabah. Dengan terus mengenali diri kita sendiri. Mendekat kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan sunnah sebisa yang kita mampu, sebisa yang kita lakukan sebisa kita, ya. Jaga dengan ketauhidan, dengan amalan-amalan wajib tentu ya, amalan-amalan sunnah ya tadi yang sudah saya sampaikan, diperketat lagi, maka insya Allah tidak akan pernah bisa
hal tersebut balik lagi. Ya. Pertanyaannya ini yang mau saya kaji, kenapa sukma bisa keluar? Karena ketika sukma bisa keluar, sukma kan itu susah untuk keluar sebenarnya, kecuali pernah dipantik, pernah dilatih. Jadi gini Ustaz, jadi waktu itu mati lampu Ustaz, kondisi di rumah itu saya sendirian di rumah. Pintu di atas itu saya buka agar ada udara masuk. Nah, saya rebahan di tengah ruang. Nah, saya menghadap ke pintu Ustaz. Pada saat saya menghadap pintu, itu saya merasa kayak ada kekuatan besar yang datang di depan rumah Ustaz. Itu baru kali itu antum? Hah? Baru kali itu aja? Apa sebelumnya udah pernah? Sebelumnya pernah, tapi sekali itu pun kayak mimpi Ustaz. Saya kayak ngeliat jasad saya lagi waktu itu lagi kerja praktek, lagi sama teman-teman saya ngeliat diri saya, terus saya ngeliat teman saya akan bangunin saya, dan benar pada saat teman saya bangunin saya langsung bangun Ustaz gitu. Hanya sekedar itu. Jadi waktu dia mau masuk itu ada yang ngomong Ustaz, laki-laki ke saya, dia bilang katanya ada yang mau bicara gitu. Terus kata saya, oh yaudah itu lewat batin Ustaz ngomongnya, laki-laki itu ada yang mau bicara gitu. Terus kata saya, oh yaudah. Nah itu akhirnya abis itu kaki itu kayak ada yang narik Ustaz ke atas, tapi saya lihat jasad kaki saya itu masih nempel. Nah itu saya tahan supaya nggak keluar Ustaz. Terus saya mikir, oh mungkin yang mau bicara itu saya harus keluar sukmanya. Akhirnya saya lepas, barulah saya lepas, dan saya lihat langsung yang pertama adalah dayang-dayangnya lah mungkin Ustaz. Dayang ya. Dia bentuknya itu perempuan, dayang-dayangnya ini Ustaz, perempuan pakai gamis hitam, berhijab hitam. Jinnya berhijab ya? Hitam, berhijab hitam Ustaz. Jin solihah. Cuma kelihatan mata Ustaz. Nah, terus baru nggak lama baru masuklah jinnya itu Ustaz. Dia juga pakai terusan hitam. Terus antum dulu pernah ngamalin sesuatu enggak? Sikiran sampai ribuan, ratusan enggak pernah? Enggak nongkrong benar. Iya baik. Ya sudah, apapun itu semoga Allah jaga antum dan keluarga antum. Tapi nggak usah. Sebelum dia ngajak nikah Ustaz, dia bilang saya mau lihat tangan kamu gitu katanya. Terus saya kasih lihat kan tangan saya. Dia bilang saya cuma mau tahu kamu generasi keberapa kata dia gitu. Coba lihat tangannya. Saya jadi penasaran. Saya jadi deg-degan. Nggak apa-apa. Satu lagi. Oh iya. Baik. Memang ada jin nasabnya sih. Maksudnya ada turunan-turunan dari ilmu leluhur antum. Kemungkinan besar dari terah ibu dah. Ibu antum. Terah itu berarti rantai keturunan dari yang keberapa. Wallahu a'lam lah itu. Untuk yang nasabnya nanti kita urusi. Tapi yang ini insya Allah kalau nanti antum sudah kuat, mereka justru malah takut sama antum nanti. Kemudian yang kedua tentang fenomena pernikahan jin. Dari beberapa referensi yang saya lihat, ya, tapi ini jangan diamalkan ya. Referensi yang saya kumpulkan, Imam Malik hanya sampai tahap memakruhkan, nggak sampai haram. Kecuali kalau memang nikahnya itu untuk tujuan lain, seperti nikah sama blorong untuk menggapai kekayaan, ini haram. Ada bersekutu sama mereka. Tapi kalau pernikahan antara manusia dan jin, Imam Malik para ulama memakruhkan, tapi Imam Malik mengatakan sangat-sangat membenci hal tersebut karena dapat menimbulkan madorot yang sangat besar. Khawatirnya ada orang zina, kemudian perempuannya itu hamil, ditanyai siapa yang menghamili, aku dihamili jin, kan bingung, ternyata dihamili manusia itu. Nah, seperti itu. Nah, terus gimana peran ruqyah syariah dalam menangani hal yang semacam ini? Saya pernah menangani kasus ini persis sekali di Cirebon 2016. Seorang bapak yang nikah sama siluman buaya dari lautan katanya gitu. Entah buaya apa itu yang tinggal di laut itu ya. Kemudian ya itu reaksinya pun sama seperti buaya, merangkak, mangap seperti itu. Nah, sekali lagi kalau untuk proses ruqyahnya, tentu ruqyah itu hanya pendorong, sesuatu yang nantinya sebagai kurung atau pembentengan. Tentu setelahnya adalah tugas dari marti, orang yang diruqyah, untuk menjaga benteng tersebut supaya tidak kropos lagi. Nah, dengan bacaan-bacaan ruqyah ini yang ditajribahkan oleh para ulama, bacaan yang paling keras untuk ngusir mereka selain dengan ayat kursi dan doa-doa yang diajarkan Nabi adalah surat Al-A'raf ayat 50
berapa itu? 57 Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah itu. Di ayat 50-an nanti antum lihat aja itu. Inna rabbakumullah. Nah, itu surat Al-A'raf. Itu bisa dibaca juga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak ada niat untuk nikah dengan jin ya, Pak Wandika ya. Baik, jazakallahu khair. Mungkin satu penanya lagi ya, Ustaz, dari kolom chat ya. Karena sudah full 10 ya. Ini Ustaz, terkait dengan apakah ada jin kodam yang baik dan dibenarkan oleh agama, Ustaz? Setiap jin khodam itu adalah jin yang tidak paham agama. Karena Al-Quran sudah jelas menjelaskan bahwasanya khodam jin manusia bekerja sama jin itu tidak dibenarkan. Kalau ada perjanjian ya, kalau tidak ada perjanjian tidak masalah. Kalau ada perjanjian ini kan tidak dibenarkan. Khodam itu nggak akan pernah mengabdi sama manusia kecuali ada timbal balik. Makanya Allah firmankan di juz 8 surat Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan ingatlah hari ketika Allah kumpulkan mereka semua, jin dan manusia. Allah berfirman, Allah menanyai jin, qad istaktsartum minal ins, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia? Itu yang jawab bukan jin, tapi manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins, berkatalah teman-teman mereka dari bangsa manusia, Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, istamta'a ba'duna bi ba'din, kami telah saling menyenangkan satu sama lain sampai ajal yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Saling menyenangkan di sini para ulama menjelaskan manusia berkhidmah kepada jin dengan menyembelih sesuatu untuk mereka, dengan memberikan sesaji-sesaji kepada mereka. Adapun manusia mendapatkan kesenangan dari jin dengan bentuk bantuan-bantuan mereka, ya, bantuan-bantuan dari mereka, mengabarkan hal gaib, membantu mempraktekkan ilmu kebal, menerawang, pukulan jarak jauh dan yang semisalnya. Maka saya katakan tidak ada khodam jin yang baik, yang ada mereka adalah muslim yang fasik. Kalau misal muslim fasik mereka, atau muslim yang jahil, belum paham agamanya, dakwahi dan tinggalkan manusianya, putuskan hubungannya, perjanjiannya. Beda lagi kalau memang jin itu dengan sukarela membantu manusia tanpa ada imbalan, yaitu kita tidak minta kok, mereka bantu-bantu sendiri dan nggak menampakkan diri juga ke kita. Biasanya itu ta'awun, ya, saling tolong menolong antar sesama muslim. Ada yang seperti itu, banyak malah. Dan ini tidak dosa karena nggak ada hubungan perjanjian apapun. Manusia tidak memberi sesaji kepada mereka, jin pun juga tidak ada ikatan kontrak apapun dengan manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz, atas ilmunya. Insyaallah. Mohon maaf sekali lagi kepada sahabat cinta Quran yang pertanyaannya belum bisa terselesaikan, terjawab gitu ya. Mudah-mudahan bisa di lain waktu ataupun nanti akan secara pribadi saya coba tuliskan pertanyaannya dan saya langsung kirimkan ke Ustaz Muhammad Faizar ya.